Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada segenap para ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, aparat pemerintah, serta para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan kepada segenap pengurus Masjid Jami' Al-Azam. Apa namanya ini? Al-Azam. Terkhusus kepada Mukarram Ustadz Lihi, Bapak Rondo, Ustadz Ahmad Pudoli, Bapak Mego selaku wakif, ada Ustadz Mahmudin di sini, ada Bos Bule, serta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masya Allah, luar biasa. Ketika saya sampai masuk masjid dan melihat jamaah semuanya luar biasa antusias. Ini menandakan masyarakat di kampung ini mereka semuanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Ini masjidnya luar biasa. Masjidnya baru, mewah, walaupun belum selesai, tapi senantiasa kita sudah semangat di dalam meramaikan ini majlis dan ini masjid. Mudah-mudahan siapapun yang terlibat dalam kemuliaan pembangunan masjid dan acara pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Para jamaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk melihat hilal malam pertama bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan suci. Amin ya Rabbal. Ramadan berapa hari lagi dari sekarang? Berapa hari? Udah punya persiapan apa? Baju baru, terus sirup marjan, terus timun suri, apalagi? Kana sabiqun yastaqbiluna Ramadan bi anwa'i ta'at wal ibadat. Dahulu orang-orang terdahulu, Bapak Ibu sekalian, mereka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan perbuatan taat dan ibadah. Mereka siapkan Ramadan bercita-cita untuk melakukan ibadah dan perbuatan taat di bulan suci Ramadan. Ada yang niat kalau datang Ramadan pengen khatamkan Quran sekian kali, pengen belajar, pengen menuntut ilmu, pengen niatnya di situ 1 bulan penuh puasa dan 1 bulan penuh juga taraweh di malam hari. Tuh orang dulu. Wal annas yastaqbiluna Ramadan bi anwa'il mat'umat wal masyrubat. Zaman sekarang beda. Orang menyambut Ramadan bukan persiapan perbuatan taat dan ibadat, tapi yang mereka siapkan adalah makanan dan minuman, babadaukan baik. Betul.
yang disiapin makanan, minuman, baju baru. Udah punya baju baru belum? Belum. Beli. Bapak ibu sekalian, orang-orang soleh mengajarkan anak, mereka tuh ajarin anak, dibilang begini, kalau kamu full puasanya 1 bulan penuh, nanti dibeliin baju baru. Itu didikan orang dulu. Kalau penuh puasanya 1 bulan, dibeliin baju baru. Tapi kalau kamu nggak puasa, nggak dapat baju baru. Padahal orang tuanya sudah beliin baju baru, tapi disimpan, nggak dikasih tahu anaknya, dikasih semangat anaknya. Kalau puasa 1 bulan, baru dapat baju baru. Kalau enggak, biarin anaknya bapak, anaknya ibu nggak pakai baju baru. Jadi anak semangat, betul. Orang dulu ya, kalau pengen anaknya beli sepeda, dibilang, kalau kamu sudah hafal juz ammah, maka ayah atau ibu belikan sepeda. Sehingga anaknya semangat. Bapak ibu sekalian, dia menghafal juz ammah, hatam iqro'nya, hafal juz ammahnya, baru orang tuanya berikan hadiah kepadanya sepeda. Itu bikin anak semangat. Sekarang beda ibu-ibu, anak kecil dibeliin HP, dapat duit dari sekolah tuh, apa namanya, PIP, dapat duit dibeliin HP. Betul begitu, betul. Bagaimana anak mau pinter, main HP mulu tuh anak. HP pagi, HP siang, HP sore, malam. Ada anak muda dibilang, saya kalau malam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, main HP mulu, gimana bisa tidur? Betul. Coba tanya dia, tidurnya kapan? Wah, saya tidurnya jam 3 baru bisa tidur. Bangun zuhur. Ya pantasan nggak bisa tidur kalau begitu. Di HP banyak orang kecanduan. Coba lihat nih anak-anak perawan, tanya, banyakan buka HP atau buka Quran? Banyakan buka Quran atau buka HP? Banyakan baca Quran atau baca HP? Apa yang dibaca di HP? WhatsApp ada, Facebook ada, Instagram ada, Taikotok ada. Habis waktu buat ngurusin yang gak berguna. Makanya zaman dulu tuh anak lulus SD udah hatam Quran. Anak sekarang Iqra aja belum hatam. Betul. Betul. Kenapa? Orang tuanya nggak peduli anaknya mau ngaji atau nggak peduli. Di rumah juga orang tua sama anak jarang ngumpul. Orang tuanya yang sibuk dengan urusan handphonenya, anaknya juga sibuk ngurusin handphonenya, bapaknya sibuk ngurusin handphonenya, nggak pernah kumpul tuh anak bersama keluarga, ayah menasihati anak, ibu menasihati anak, nggak ada seperti itu. Masing-masing hidup, nanti bakal menyesal. Coba kesempatan anak-anak masih kecil, bapak ibu kumpul bersama mereka, orang tua kasih nasihat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semuanya pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di bapak ibu bakal tanggung jawab kalau punya anak, anaknya tidak dididik. Dulu di dalam hadis diriwayatkan, Pak, bahwasanya ada orang soleh yang mana selangkah lagi dia masuk surga. Akan tetapi kebetulan dihisab anaknya, dia punya anak muda. Itu anak muda ketika dihisab oleh malaikat ditanya, kamu nggak pernah sholat? Tidak. Nggak puasa? Enggak. Nggak pernah ngaji? Enggak. Masya Allah, bikin dosa mulu, ada catatannya. Orang kalau di akhirat tuh semuanya, Pak, Ibu, ini semuanya ada catatan.
Nih kita kumpul nih Rajaban malam hari ini, dicatat tidak sama Allah? Dicatat. Kebaikan dicatat, keburukan juga dicatat. Semua nanti kita bakal diperlihatkan. Akhirnya malaikat marah melihatnya orang gak pernah ibadah dan selalu maksiat, akhirnya disuruh masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Mau masuk neraka? Mau? Gak ada yang mau. Preman juga pengen masuk surga, betul. Koruptor juga pengen masuk surga. Gak ada yang pengen masuk neraka, tapi malaikat suruh dia masuk neraka. Ketika malaikat suruh dia masuk neraka, ini anak muda protes, Bapak Ibu sekalian. Dia protes, ya malaikat, betul saya gak sholat. Wahai malaikat, betul saya gak puasa, saya gak ibadah, saya gak bisa ngaji, nggak pernah hadir ke majelis taklim, saya nggak dimondokin sama orang tua saya nggak kenal, saya selalu bikin dosa dan maksiat. Karena ini semuanya lantaran kedua orang tuaku yang tidak peduli dengan aku nggak dididik, aku nggak diajarin, nggak pernah dilarang kalau aku nggak sholat, nggak pernah dimarahin kalau aku nggak puasa. Kalau aku bikin dosa, orang tua aku nggak pernah peduli. Kalau kau masukkan aku ke dalam neraka sendiri, sungguh tidak adil, wahai malaikat. Masya Allah, akhirnya malaikat lapor kepada Allah. Ketika sudah beres lapor, disuruh hisab kembali orang tuanya. Dihitung lagi amalan orang tuanya, selangkah lagi menuju surga. Ketika ditanya, betul ini anak muda, ini anakmu? Iya. Dia nggak sekolah, nggak pesantren, dia nggak kau ajarkan ngaji, nggak disuruh sholat, nggak disuruh puasa. Iya. Dia bikin dosa, kau diam saja. Iya. Malaikat marah. Akhirnya itu orang tua yang selangkah lagi menuju surga ditarik sama malaikat, barang-barang dibetot bersama anaknya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya Allah, makanya Bapak Ibu, yuk didik anak-anak kita, ajarin anak-anak kita. Ini masjidnya bagus, alhamdulillah. Kira-kira rame nggak ini sholat di sini? Rame nggak? Penuh? Ntar taraweh nih kira-kira penuh nggak nih? Luber. Masya Allah, hari pertama doang, kedua, ketiga, kesononya males. Masya Allah, ini ramaikan musola, ramaikan masjid, ramaikan tempat ibadah, ramaikan majelis ilmu. Di sini ada pengajian kan Ustaz? Pada hadir nggak ibu-ibu? Hadir nggak pengajian? Betul. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, orang tua bakal diminta sama Allah pertanggungjawaban. Bapak Ibu nanti bakal dituntut. Makanya masukkan anak ke pondok-pondok pesantren Bapak Ibu. Lulus SD nih masuk pesantren, ini mudah-mudahan jadi calon ustazah nih. Siapa yang mau jadi ustazah? Angkat tangan yang mau jadi ustazah mana? Ngacung yang mau jadi ustazah. Mudah-mudahan jadi doa nih yang ngacung jadi ustazah betulan. Ngacung yang mau jadi ustazah. Itu yang ngacung. Perempuan yang jadi ustazah mah, betul. Ngacung yang mau jadi ustazah. Mudah-mudahan jadi ustazah. Walaupun bapaknya bukan ustadz, bukan kiai, insya Allah anaknya jadi ustazah. Yang penting masukin pesan, jangan kasih sering main HP. Yang laki-laki insya Allah jadi ustadz, jadi kiai. Ada yang mau jadi kiai? Ada? Mana yang mau jadi ustadz? Angkat tangan. Yang calon kiai angkat tangan. Mudah-mudahan diberkah kita acara malam hari ini, dipandang oleh Allah, diaminkan oleh malaikat. Ini anak-anak kita insya Allah jadi ustadz, jadi ustazah, jadi kiai insya. Amin ya Rabbal. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulannya Nabi, Ramadan adalah bulan umatnya Nabi. Rajab bulan istighfar, Sya'ban bulan salawat kepada Nabi Muhammad, Ramadan bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia dan penjelas
daripada petunjuk dan pembeda daripada yang hak dan yang batil. Bapak Ibu sekalian, kalau bulan Sya'ban ada keutamaan malam nisfu Sya'ban. Udah lewat belum? Hadir enggak waktu itu? Baca Yasin enggak? Ikut berdoa enggak? Sedekah enggak? Sedekah enggak? Kudu sedekah. Kalau bulan Ramadan ada malam Lailatul yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau bulan Rajab ada peringatan yang agung, di Isra Mi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berikan keberkahan di sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa qabla al-hijratin nabiyyil Isra min Makkah lailan lil Qudsi yudra wa ba'da Isra'in urujun bis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hinsarin wabtarab alaihi khamsan ba'da khamsina farab wa ballagha al-ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bil amtira'i qad faza siddiqu bi tasdiqin lahu wa fil uruji sidqu wa fa ahlahu. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Nabi ketika Isra Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, itu Nabi lagi sedih. Saya mau tanya, ini orang kampung apa namanya nih? Roboni. Buaran Jarak. Orang Buaran Jarak, desanya apa? Sangiang. Kecamatan Sepatan Timur. Pernah nggak orang sini sedih? Ada yang pernah sedih nggak? Yang mana yang pernah sedih? Hah? Sedih terus. Apes amat hidup kayaknya sedih terus. Hidup tuh kudu bahagia. Kudu bahagia. Cuma Nabi pernah juga sedih. Beberapa kali Nabi sedih. Ketika anaknya beliau wafat, Nabi sedih. Dan ini ketika sebelum Isra Mi'raj Nabi sedih karena wafat istrinya yang pertama Siti Khadijah tuh, ya Allah, banyak bantu Nabi, bela Nabi, perempuan saudagar kaya raya, lebih dari 2/3 kekayaan kota Mekah milik Siti Khadijah, semuanya dikorbankan untuk perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi gak punya anak dari istri lain melainkan dari Siti Khadijah. 6 Nabi Muhammad dari Siti Khadijah, 1 dari Mariatul Qibtiyah. Nabi begitu bangga karena Siti Khadijah gak pernah cemberut sekalipun di hadapan Muhammad. Selalu senyum kalau dipandang oleh baginda Nabi. Selalu harum semerbak jika dicium aromanya. Gak pernah bicara yang kasar, selalu lirih kalau terdengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rela nggak makan kalau Nabi nggak bareng makan sama beliau. Masya Allah tuh Siti Khadijah ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad sedih. Sedih nggak Nabi Muhammad? Bapak-bapak kalau istrinya meninggal dunia kira-kira sedih tidak? Bu, kira-kira kalau ibu meninggal dunia suami ibu sedih tidak? Sedih nggak? Kira-kira kalau ibu meninggal, suami ibu girang atau sedih? Tadi sedih, sekarang girang. Kenapa emang girang? Hah? Pengen kawin, emang sekarang kagak bisa? Bisa aja, emang gak boleh? Boleh nggak? Alhamdulillah nih orang Jarak baik-baik semuanya. Pak katanya boleh Pak. Boleh katanya. Iya Ustaz, boleh Ustaz. Boleh nggak Bu? Ibu pelin-pelan tadi boleh. Sian makanya ibu-ibu jangan suka ngomelin laki.
Ada nggak ibu-ibu yang tukang ngomelin laki? Ada nggak yang suka nyap-nyap sama laki? Ada nggak? Laki itu nggak boleh diomelin, betul. Ibu nggak tahu dia pulang selamat, alhamdulillah. Mungkin nggak tahu tadi di pabrik ada masalah, di perusahaannya mungkin ada masalah sama bos, sama karyawan yang lain. Alhamdulillah pulang selamat. Mungkin tadi hampir keserempet truk. Jadi pulang jangan dimarahin laki, betul. Karena laki yang sering diomelin, saya suka biasa ngelihat di pengajian ini ketahuan. Pokoknya ciri-ciri laki-laki yang sering diomelin bini saya mah tahu. Satu, ciri-cirinya kalau duduk suka menganga. Ada nggak yang duduk suka menganga mulu? Itu banyak pikiran, sering diomelin bini, ya, masya Allah. Untuk jalannya nggak mundur dia. Yang kedua, ciri-ciri orang suami yang sering dimarahin sama istri, badannya kurus. Belum beres, badannya kurus, bininya gembrot. Kalau ada lakinya kurus, bininya gembrot, puas itu bini ngomelin laki. Ada di sini ada. Mana yang lakinya kurus ada di sini? Mana yang bininya gemuk? Tanya yang bininya gemuk suka ngomelin laki enggak? Iya, karena orang gemuk itu ya dia bebas, mulutnya keluar, makanya badannya gemuk. Kalau dia ngambek sama laki, makan mie ayam, makan bakso, beli mixu, betul, gemuk. Tapi yang kalau bininya kurus, dipendem di hati, kurus kering, embek-embek, mati muda, kasihan, betul. Udah ungkapin aja bu, keluarin aja bu, betul. Tapi kalau ngomel sama laki sambil merem matanya, ambil tundukin, boleh ngomel tapi jangan ngeliatin muka laki, ngeliatin ke bawah aja. Karena perempuan suka begitu, Pak. Abang ini kagak sayang, abang nggak cinta, anaknya 6. Nah, nggak cinta, nggak sayang, anaknya 6, bagaimana ceritanya? Ada yang bilang lagi, abang ini nggak pernah ngasih makan, pelit, badannya gembrot. Itu perempuan. Makanya perempuan ini nggak boleh cemberut di depan laki, harus senyum di depan laki, nggak boleh cemberut. Apapun yang terjadi, walaupun lagi lapar, lagi sedih, senyum di depan laki. Mau begitu? Yang kedua, harum di depan laki. Kalau depan laki pakai baju yang bagus, pakai perhiasan yang wangi. Jangan depan laki pakai baju dasar bolong, bau presker, koyo, GPU, apalagi. Terus kalau di depan laki ngomongnya pelan-pelan, jadi biar laki mandangnya enak, lihatnya enak, diciumnya harum, didengarnya juga indah. Dan tugasnya laki-laki kasih bini duit yang banyak. Ini laki-laki pengennya bini hormatin, tapi ngasih bini duit dikit. Kasihan perempuan, Pak, barang-barang semuanya mahal. Kasihlah duit yang banyak, betul. Karena kalau laki-laki ngasih duit bini banyak, rezekinya nanti berkah, ditambah. Kalau laki-laki pelit, rezekinya seret. Kasih duit yang banyak, jangan perhitungan. Bini saya matre, emang dikasih duit berapa? Sebulan 3 juta. Sebulan 3 juta mana cukup? Kecuali dikasih 1 miliar baru dibilang matre, betul nggak? Kasih duit yang cukup. Nih buat belanja sebulan 3 juta. Nih buat jajan kamu nih, ya 3 juta. Begitu. Nih buat anak-anak 3 juta. Berapa semuanya tuh? Tambahin lagi nih buat skincare sama beli baju yang bagus,
Jangan kredit ya, nih beli cash nih, kasih 10 juta. Itu pasti bini sayang sama laki, betul. Nggak pernah diomelin, nggak minta kopi diseduhin, betul. Makanan pasti enak. Itu kalau suaminya bisa kasih karena biar bapak tahu nih, ibu-ibu nih nggak wajib dia masak di rumah. Ibu-ibu nggak wajib nyuciin baju bapak-bapak. Ibu-ibu di rumah nggak wajib nyapu, nggak wajib ngepel. Jangan tuntut ibu-ibu, dia nggak wajib masak, dia nggak wajib nyuci, dia nggak wajib nyapu, betul. Bapak beliin sono nasi goreng, nasi uduk pagi-pagi, nasi padang, boleh nggak? Biar bini di rumah tuh tugasnya ngurusin anak, dandan yang rapi, sama taat sama suami. Itu tugasnya perempuan, taat sama suami. Kalau suami suruh nyapu ya nyapu, kalau suami suruh ngepel, suruh masak, pokoknya nurut sama laki. Nih banyak nih ibu-ibu nggak nurut sama laki, ya itu nanti bakal disiksa di neraka, digantung nanti di neraka. Mau? Makanya nurut sama laki. Terus gimana mau nurut, orang kagak ada duitnya lakinya. Nah lakinya makanya semangat kerja. Saya mau kasih amalan, mau nggak? Buat laki-laki nih, mau nggak? Biar rezekinya nggak putus, kayak tisu nih, dicabut ada lagi. Mau? Nih laki-laki sholat Jumat, habis salam baca Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Baca 100 kali setiap habis sholat Jumat. Jangan putus-putus, insya Allah rizkinya berkah. Ibu-ibu di rumah jangan tinggal sholat duha dan baca surat Waqiah. Bapak-bapak juga sama, karena Nabi bersabda, man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqah abada. Barang siapa membaca surat Waqiah tiap malam, nggak bakal kekurangan hidupnya selama-lamanya. Amin ya rabbal. Juga saya pesan semuanya, bapak, ibu, anak-anak, kalau masuk rumah ucapkan salam, kemudian masuk baca ayat kursi 1 kali, tambah surat Al-Ikhlas 3 kali. Semuanya bapak, ibu, anak-anak, lihat nanti bakal jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan rizkinya juga berkah. Amin ya rabbal. Bapak ibu sekalian, Nabi sedang bersedih karena istrinya meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Nabi sedih gak lama istri meninggal, pamannya beliau juga wafat yang bernama Abu Thalib. Sedih Nabi, orang tercinta keduanya meninggal dunia. Kalau ayah bundanya meninggal dari Nabi masih kecil. Ayahnya Nabi meninggal, Nabi dalam kandungan ibu. Umur 6 tahun Nabi, ibunya meninggal. Yatim piatu, tinggal bersama kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Tinggallah Nabi sama pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini paman yang luar biasa, bantu dan bela Nabi. Meninggal dunia, Nabi Muhammad sedih. Sudah sedih, Nabi Muhammad kemudian berdakwah ke suatu daerah namanya Taif. Untuk Bani Thaqif didakwahi oleh baginda Nabi di Mekah sana. Dari Mekah tuh ke Taif kurang lebih 100 km. Dakwah di sana bukannya diterima tapi ditolak. Subhanallah, sedih banget itu Nabi. Diusir, dicemooh, dikata-katain, dilempari kotoran onta, ada yang lemparin batu, kaki Nabi sampai berdarah. Tapi sabar itu Nabi Muhammad SAW. Malaikat datang sama Nabi, penjaga gunung. Kalau Nabi izinkan, itu gunung bakal ditebalikan kepada penduduk Taif agar mereka semuanya meninggal dunia, dibikin mati semuanya. Tapi Nabi tidak kasih izin.
karena Nabi masih berharap kepada Allah dari sulbi mereka, keturunan mereka nanti banyak orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang penduduk di Taif banyak yang jadi ulama-ulama besar. Ini semua karena kesabaran serta doa baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak Ibu, kalau hidup susah sabar. Sabar, karena kenapa? Allah pasti berikan ganjaran orang yang sabar. Ibu sabar nggak? Laki galak sabar, laki pelit sabar, laki hidupnya susah sabar, dan syukuri nikmat selalu. Nanti Allah akan berikan kemuliaan. Ini hidup kita cuma satu, sabar aja sudah. Mau diapain lagi hidup memang sudah seperti ini? Sabar dan selalu syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi karena sabar Allah Isra Mi'rajkan. Allah ajak jalan-jalan karena langit ngiri sama bumi. Bumi lebih mulia dari langit karena di situ ada siapa? Ada Nabi Muhammad SAW di bumi. Karena langit mengiri minta sama Allah biar Nabi pun sampai ke langit, biar langit mendapatkan kemuliaan karena disabah oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malam yang paling agung bagi diri Nabi tatkala beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Di situ Nabi di Isra Mi'rajkan dari masjid ke masjid. Allah bicara dari masjid ke masjid. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Dulu kiblatnya muslimin di Masjidil Aqsa. Sebelum pindah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Baitullah, dulu di Masjidil Aqsa. Itu kiblatnya kaum muslimin, mulia Masjidil Aqsa. Makanya cerita dari masjid ke masjid. Makanya paling bagus nih orang kalau jadi pengurus masjid. Paling hebat orang dia bantu masjid. Istimewanya manusia manakala dia bisa bangun masjid. Ada yang punya duit buat bikin masjid? Ada. Nabi Muhammad bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, kelak Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Pengen punya rumah di surga? Pengen? Rumah di surga Bu, gede. Rumahnya nih kalau masjid besar gak masjid nih? Ribuan kali lipat dari masjid ini besarnya rumah di surga. Ribuan kali lipat besar. Kalau masjid dari tembok, dari tanah, dari semen. Kalau di surga beda, emas. Temboknya emas, batu zabarjat, batu yang indah, yang mahal, yang miliaran. Tuh lihat, ya, keramiknya nih bukan granit, tapi yang mahal, yang indah. Di surga nggak pakai batu bata, nggak ada bangunan di surga pakai batu bata. Kira-kira nih kalau orang kaya di sini bangun rumah pakai emas, batu batanya dari emas, hebat nggak dia? Ada nggak begitu? Di surga nggak ada batu bata, lihat dari emas, dari batu zabarjat, batu yang miliaran harganya walaupun kecil nih, intan berlian. Kenapa? Itu balasan bagi orang yang bangun masjid di dunia. Kisah Isra Mi'raj dari masjid ke masjid, makanya mainnya di masjid. Ini orang nih berkah nih, pengurus masjid nih, DKM, ketua pembangunan, mainnya di masjid. Merbot, ada merbotnya di sini. Yang mana merbot? Mainnya di masjid. Bu, paling bagus kalau kita demennya di bisa i'tikaf dapat pahala, duduk i'tikaf saja dapat pahala. Makanya gemar sama masjid ini, masjid ayo sering-sering kita ramaikan. Hadiri pengajian, sholat berjamaah 5 waktu. Jangan lewat doang sama masjid nih. Nggak pernah masuk masjid. Sekali dimasukin ke masjid dia sholatnya di depan imam lagi. Ada yang sholat di depan imam? Ada? Hah? Tahu nggak maksudnya sholat di depan imam? Udah jadi mayat. Udah jadi mayat dia baru masuk masjid sholat di depan. Maksudnya disolatin. Ayo ramaikan masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke langit. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai Nabi menghadap Allah
dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu, bahkan pahalanya 50 waktu, yang 5 waktu karena asalnya 50 waktu. Makanya nih perintah sholat luar biasa. Yang paling utama ibadah sholat dulu. Kalau sholatnya bagus, yang lainnya bakalan bagus. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab, Bu, di hari kiamat amalan kita nih sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lainnya juga sholatnya buruk, yang lainnya juga buruk. Makanya nih anak-anak suruh sholat kalau umur 7 tahun, pukul. Kalau umur 10 tahun dia tidak sholat. Bapaknya ibunya juga sholat. Pengen berkah rumah tangga, sholat. Dan ramaikan ini masjid. Kalau kita nggak bisa bangun masjid sendirian, kita bisa bangun masjid bareng-bareng. Mau bangun masjid? Mau bangun masjid enggak? Mau punya rumah di surga enggak? Mau punya rumah di surga mau? Kira-kira kalau kita bangun masjid sendiri bisa enggak? Enggak bisa, berat kalau bangun masjid sendiri, ya. Tapi kalau kira-kira kita ngasih semen 1 sak bisa enggak? Bisa. Ngasih keramik 1 meter bisa enggak? Contohnya kemarin keramik diborong barang-barang sama masyarakat bisa. Ini masjidnya dikit lagi rapih nih. Kayaknya enak kalau kita juga pengen punya rumah di surga. Betul? Pada bawa duit kagak? Pada bawa duit kagak? Bawa dong. Ayo tim hadroh baca qasidahnya. Panitia mana? Kita pengen bangun ini masjid biar dapat rumah di surga. Yang duitnya banyak dapatnya banyak lagi. Yang duitnya dikit saja insya Allah bisa sampai ke tanah suci, bisa ziarah makam Nabi, bisa pergi haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kalau dimintain sumbangan buat masjid mau? Setuju? Ayo tim hadroh baca qasidah bareng-bareng, mintain dana. Kita pengen punya rumah di surga. Amin ya rabbal. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Yang dimohon kepada panitia untuk keliling.
بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعاونتنا كل الفضل عسى يدوم الذي منك عاودتنا الله 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 لا إله إلا الله diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah berkat menangis di Raudhatul Jannah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita punya rumah nanti di surga. Yang tadi nggak bawa duit boleh dititipin besok, besoknya lagi, tiap hari. Kalau bisa untuk tolak bala. Jadi setiap pagi itu sedekah kita tolak bala, insya Allah aman daripada bala. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu penolak bala. Apalagi peduli kepada anak-anak yatim. Dan malam hari ini juga insya Allah sekalian ada santunan ya yatim. Ini Masya Allah, saya lihat masyarakat di kampung ini semuanya baik, soleh soleha. Insya Allah Allah angkat dari kampung kita berbagai macam bala dan musibah, bencana dan malapetaka. Allah curahkan rahmat untuk kita. Sambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan niat-niat yang indah. Silaturahmi sama saudara, jangan putus, jangan berantem. Saudara ada yang berantem sama tetangga, ngenegur ada. Inna rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati' rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang mana di situ ada yang memutuskan silaturahim. Jangan berantem Bapak Ibu, tegur. Nggak boleh diam-diaman, nggak halal lebih dari 3 hari diam-diaman. Sama saudara biar akur, sama tetangga biar akur. Jangan lupa bakti sama orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, insya Allah Allah berikan mereka panjang umur. Ayo bawa hadiah, bawa buat orang tua. Yang orang tuanya sudah wafat, datang ziarahi kuburnya. Insya niatin dari sekarang, ya Rob saya pengen puasa 1 bulan penuh bulan Ramadan. Setiap malam saya mau tarawih 1 bulan penuh. Dan saya pengen khatamkan Al-Quran. Insya ini mudah-mudahan masyarakat kampung ini semuanya masuk surga, amin. Allah berkahi nih Ustadz Lihi, Masya Allah, Bapak Rondo, Ustadz Pudoli, Bapak Mego, Masya Allah, mudah-mudahan rezekinya tambah berkah, tambah banyak, dan seluruh pengurus semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu. Insya Allah malam ini malam berkah buat kita semuanya. Insya Allah malam diturunkan oleh Allah rahmat,
dan kita pengen santunan yatim. Habis ini ayo kita angkat tangan dulu berdoa untuk orang-orang soleh soleha yang baik, untuk seluruh masyarakat kita, untuk arwah orang tua kita yang sudah meninggal dunia, begitu juga yang masih hidup, semoga diberi sehat walafiat, panjang umur, dan seluruh pengurus masjid, dan begitu juga Bapak Mego sekeluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Nama-nama yang mau disebutinnya di mana? Ayo angkat tangan semuanya, kita berdoa. Habis ini yang disebut namanya nanti maju ingin dibagi-bagi daripada bingkisan santunan yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ihfadna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa dhi hasadin min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah il hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahran batinan fi abdan salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Ayo sama-sama santun yatim disebutkan. Saya cukupkan sampai di sini tausiah ini. Minta maaf lahir dan batin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.